Halo, selamat pagi adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah berada di tahun ajaran yang baru dan adik-adik juga sudah duduk di kelas 8. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Ibu Maria Yasinta, yang akan membawakan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke adik-adik, pada awal pembelajaran kita jangan lupa berdoa ya. Dan meskipun kita belajar dari rumah, Ibu harap kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, adik-adik, untuk materi kita di pagi hari ini adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan negara-negara ASEAN secara tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN, atau kita kenal dengan interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, mari sama-sama kita mengenal negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Oke adik-adik, ASEAN merupakan suatu organisasi kerjasama yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Organisasi ini didirikan oleh 5 negara, yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, dan yang kelima Filipina. Dan kelima negara inilah yang menjadi anggota awal organisasi ASEAN. Dan sampai saat ini ASEAN sudah terdiri atas 10 negara. Yaitu masuk yang berikutnya adalah Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Oke adik-adik, sekarang kita akan melihat satu persatu negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN. Negara ini berbentuk kepulauan dengan jumlah pulaunya sebanyak 16.056 pulau. Iklim di negara ini, Indonesia sendiri beriklim tropis. Negara ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia atau lebih dikenal dengan Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Selain tergabung dalam organisasi ASEAN, Indonesia juga masuk dalam berbagai organisasi internasional, yaitu PBB dan GNB atau Gerakan Non-Blok. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia berkisar 255,7 juta jiwa. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang begitu banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia mengekspor banyak sekali hasil-hasil alam seperti gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Selain mengekspor, Indonesia juga mengimpor barang-barang dari luar negeri seperti minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Negara yang kedua adalah Brunei Darussalam.
Negara ini merupakan sebuah negara yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan, yang memiliki luas kurang lebih 5.770 km persegi. Meskipun wilayah ini sangat sempit, tetapi pendapatan per kapita masyarakat Brunei Darussalam cukup tinggi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena negara ini memiliki ketersediaan sumber daya barang tambang minyak bumi yang sangat melimpah. Brunei Darussalam sendiri terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat yang dipisahkan oleh negara Malaysia. Iklimnya, negara ini beriklim tropis dengan jumlah penduduknya di tahun 2017 berkisar 428.697 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduknya rata-rata 1,9% per tahun. Negara ini memiliki komoditas ekspor, yaitu ekspor utama berupa minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Selain mereka mengekspor, mereka juga mengimpor barang-barang dari luar negeri seperti mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Selain menjadi anggota ASEAN, negara ini juga menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi di luar negeri atau organisasi multilateral seperti WTO, G7, OPEC, dan OKI. Negara yang berikutnya adalah Filipina. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara setelah Indonesia. Negara ini memiliki luas sekitar 300.000 km persegi. Sedangkan negara ini memiliki jumlah pulau sebesar 7.107 pulau yang membentang di tepi barat Samudra Pasifik. Negara Filipina sendiri berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik, sehingga negara ini memiliki banyak sekali gunung api aktif. Iklim di Filipina adalah iklim tropis yang cukup panas karena dipengaruhi angin monsun atau lebih dikenal dengan angin musim. Jumlah penduduk di Filipina berkisar pada tahun 2017 itu sekitar 104.918.090 jiwa. Mata pencaharian penduduk di wilayah Filipina adalah bertumbuh pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena Filipina memiliki banyak gunung api aktif sehingga tanahnya cukup subur. Komoditas yang dihasilkan dari pertanian itu berupa beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nenas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Sedangkan komoditas industri di Filipina itu juga meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Selain menjadi anggota ASEAN, negara ini juga ikut aktif dalam organisasi kerjasama multilateral. Organisasi yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Negara yang berikutnya adalah Kamboja. Negara ini merupakan sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang terletak di bagian barat daya semenanjung Indochina. Luas wilayah ini berkisar 181.035 km persegi. Negara ini juga memiliki iklim tropis dengan bentang alam yang khas menyerupai piring. Sedangkan jumlah penduduk di negara ini pada tahun 2017 berkisar 16.05.373 jiwa. Perekonomian negara ini bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tanah yang masih sangat tradisional. Negara ini selain menjadi anggota ASEAN, mereka juga melakukan kerjasama internasional dengan badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Negara yang berikutnya adalah Laos. Laos merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung Indochina.
Perlu adik-adik ketahui bahwa Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki kenampakan alam laut. Artinya mereka tidak memiliki laut sama sekali. Negara ini juga mendapat julukan The Landlocked Country. Artinya tanah yang terkunci dan terkepung 5 negara. Negara Laos sama seperti Indonesia memiliki iklim tropis, di mana pada tahun 2017 jumlah penduduk Laos sebanyak 6.858.160 jiwa. Negara ini memiliki komoditas ekspor berupa biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Selain mengekspor, mereka juga mengimpor barang-barang dari luar negeri seperti beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Negara Laos sendiri cukup aktif dalam organisasi ASEAN. Selain itu juga mereka mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Yang berikutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara persekutuan di kawasan ASEAN. Luas negara ini berkisar 127.355 km persegi. Negara Malaysia sendiri terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Malaysia bagian barat yang terletak di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Negara ini juga beriklim tropis. Jumlah penduduknya pada tahun 2018 berkisar 32,4 juta jiwa, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduknya rata-rata 0,3% per tahun. Mata pencarian penduduk di wilayah Malaysia bertumpu pada sektor pertanian. Selain pertanian, mereka juga bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia, selain menjadi anggota ASEAN, mereka juga ikut aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Yang berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar sendiri pada awalnya bernama negara Burma atau negara Birma. Namun pada tahun 1989, pemerintah mengubah nama Burma menjadi Myanmar. Perubahan nama ini dengan alasan atau dengan tujuan agar etnik non-Birma merasa bagian dari negara ini. Jumlah penduduk negara Myanmar sendiri pada tahun 2017 itu berkisar 53.370.609 jiwa. Negara ini cukup subur sehingga mata pencarian penduduknya itu bertumpu pada sektor pertanian. Mengapa subur? Karena tanah di negara Myanmar itu berasal dari delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween. Artinya sungai ini merupakan 2 sungai terbesar di negara Myanmar. Negara ini beriklim tropis, juga beriklim subtropis. Iklim tropis itu berada di wilayah selatan negara Myanmar, sedangkan iklim subtropis itu berada di wilayah utara negara Myanmar. Mata pencarian penduduknya itu bertumpu pada sektor pertanian. Oke, yang berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan sebuah negara yang sangat kecil yang berada di Selat Malaka. Meskipun negara ini cukup sempit, Singapura mampu menjadi salah satu atau satu-satunya negara yang sangat maju di wilayah ASEAN. Mengapa demikian? Karena Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki pelabuhan yang paling tersibuk di dunia.
Negara ini memiliki satu pulau yang besar, namanya Pulau Singapura, yang dikelilingi oleh sekitar 50 pulau kecil. Karena wilayahnya cukup sempit, maka pemerintah berupaya memperluas wilayah Singapura dengan melakukan reklamasi pantai. Apa itu reklamasi pantai? Reklamasi pantai itu pemerintah mengubah hutan bakau menjadi daratan. Bahkan beberapa pulau kecil yang direklamasi tergabung menjadi pulau yang lebih besar. Negara ini beriklim tropis dengan jumlah penduduknya di tahun 2017 berkisar 5.708.844 jiwa. Negara Singapura tidak memiliki sumber daya alam, maka mata pencarian penduduknya itu lebih bertumpu pada sektor industri dan jasa. Selain menjadi anggota ASEAN, negara Singapura juga bergabung dalam berbagai organisasi internasional seperti WTO, ADB, dan PBB. Oke adik-adik, negara yang berikutnya adalah negara Thailand. Thailand juga merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Bahkan selama ratusan tahun, negara ini dikenal dengan nama negara Siam. Dalam bahasa asli Thailand, dikenal dengan nama Muang Thai, yang berarti tanah kebebasan atau negeri orang merdeka. Julukan ini mengapa diberikan kepada Thailand? Karena negara ini merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Negara ini beriklim tropis, dengan jumlah penduduknya di tahun 2017 berkisar 69.037.513 jiwa. Mata pencarian penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Hasil pertanian yang paling utama adalah padi, bahkan padi merupakan komoditas ekspor dari negara ini. Selain menjadi anggota ASEAN, Thailand ikut dalam berbagai organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ISCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Yang berikutnya adalah negara Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara bekas jajahan Prancis. Setelah merdeka, Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam bagian utara dengan ibu kota Hanoi dan Vietnam Selatan dengan ibu kotanya Ho Chi Minh. Tetapi saat ini Vietnam telah menjadi satu negara yang bernama Republik Sosialis Vietnam. Negara ini berada paling timur di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95.540.800 jiwa. Cuaca di Vietnam sendiri terbagi atas 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Mata pencaharian penduduknya itu bertumpu pada sektor pertanian dengan komoditas ekspor paling utama seperti beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan negara ini juga mengimpor barang-barang dari luar negeri seperti bahan bakar minyak, BBM, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Selain menjadi anggota ASEAN, Vietnam juga menjadi anggota Asia Europe Meeting atau ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNSTAD, GSPT, UNINDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Nah adik-adik,
Itulah ke-10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, sekarang apa tujuan dibentuknya ASEAN? Atau apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Tujuannya adalah mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Nah, adik-adik, dalam melakukan kerjasama, tentu saja ada faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama, kita melihat apa saja faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Dan yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Yang berikutnya kita lihat bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. 1. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Contohnya kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Yang kedua, kerjasama dalam bidang sosial budaya. Contohnya penyelenggaraan festival budaya. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Contohnya bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Yang berikutnya, kerjasama dalam bidang pendidikan, contohnya pertukaran pelajar. Dan yang berikutnya adalah kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana, contohnya pembentukan AHA. Yang berikutnya, bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN? Yang pertama, ada 3 pilar ASEAN, yaitu politik keamanan, ekonomi, sosial budaya. Yang kedua, tentu saja ada faktor pendorong kerjasamanya. Faktor pendorongnya adalah adanya kekompakan, konsistensi, keterbukaan, merasa saling memiliki, saling menghormati, kesetiakawanan sosial. Dan yang ketiga, peningkatan kerjasama antar negara ASEAN, meliputi keadaan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya adalah pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Terdiri atas faktor alam, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang pertama, teknologi transportasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Yang ketiga, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Seperti pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, dan yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Apabila adik-adik belum mengerti, silakan bertanya melalui chat di WA maupun di Google Classroom. Jangan lupa juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di video pembelajaran yang berikutnya.